Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, tentunya kita harus meyakini bahwa keberadaan agama di dunia ini adalah untuk kebaikan. Dan tujuan dari agama diciptakan pada intinya adalah menyeimbangkan kehidupan ini agar manusia bisa melakukan hal-hal baik dan berada di jalan ketuhanan, bukan berada di jalan sebaliknya. Makanya dari itu Semeton, segala sesuatu bentuk ajaran agama dan peraturan itu dibuat adalah untuk kebaikan, bukan untuk saling menyakiti. Semeton, miris memang beberapa waktu silam, Bali yang terkenal dengan kota yang paling damai, provinsi yang paling damai, pernah memiliki sejarah dan konflik adat. Dan inilah beberapa peristiwa tersebut yang perlu untuk kita ingat dan kita pelajari agar kedepannya tidak terulang lagi. Seperti dilansir pada baliantaranews.com, bentrok massal pernah terjadi antar warga desa adat di Bali hingga kini masih sering kali muncul ke permukaan, bahkan sampai merenggut korban jiwa. Meskipun awalnya konflik itu hanya dipicu masalah sepele. Konflik adat selama tahun 2012 contohnya terjadi di sejumlah tempat di Bali, antara lain melibatkan ratusan warga desa Songan contohnya. Di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menyerang warga Banjarkawan di kota Bangli, 45 km timur Denpasar. Mendengar kentongan yang dikeramatkan pada saat itu berbunyi sebagai tanda bahaya, warga Banjarkawan tumpah ruah keluar rumah hingga bersenjatakan pedang, golok panah, pentungan kayu, potongan batu bata, dan lain-lain. Akibatnya bentrok fisik massal antar warga yang datang menyerang dengan yang diserang tidak bisa dihindarkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka pada peristiwa tragis pada 19 Juli 2011. Tak lama kemudian, peristiwa yang mencoreng citra pariwisata Bali kembali dihebohkan dengan peristiwa bentrok antara warga Kemoning dan Budaga, Kecamatan Semarapura, Kabupaten Kelungkung pada Sabtu 17 September 2011. Peristiwa yang kedua itu juga merenggut seorang korban jiwa, Iketut Aryaka, 56 tahun, dan puluhan warga dari kedua belah pihak, termasuk polisi yang mendamaikan kedua kelompok yang bertikai itu juga mengalami luka-luka. Bentrok antar warga yang saling bertetangga itu dipicu perebutan tempat suci, pura dalam kuburan atau setra, dan pura Berjapati, tempat suci dalam lingkungan kuburan. Konflik antar Banjar itu sebenarnya terjadi sejak pertengahan 2010 dan berbagai pihak yakni Pemkab Kelungkung, Polres, dan Majelis Utama Desa Pakraman MUDP Provinsi Bali berusaha mendamaikan dan mencarikan jalan yang terbaik, namun tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Konflik yang bernuansa adat itu terus bergulir hingga akhirnya meletus bentrok antar warga, meskipun sebelumnya telah diantisipasi Polres Kelungkung dengan menempatkan personel dibantu Satuan Brimob Polda Bali. Antisipasi itu dilakukan jauh sebelum meletusnya bentrok karena ada informasi warga Kemoning akan memasang papan batas wilayah. Sementara masyarakat desa Buduga sebelumnya sudah memasang papan nama adat Budaga di Jalan Pudak menuju Pura Dalam. Berbagai antisipasi sebenarnya telah dilakukan Polres Kelungkung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan Kapolres Kelungkung memfasilitasi rapat bersama Muspika yang melibatkan pengurus adat dan tokoh masyarakat kedua desa yang sedang bersengketa itu. Menurut Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Udayana Profesor Dr. Igede Parimarta MA, maraknya kasus-kasus bernuansa adat di Bali dirasakan sejak adanya peraturan daerah Desa Pakraman nomor 3 tahun 2001. Perda itu memberikan bobot yang tinggi atau otonomi desa adat yang berlebihan, namun tidak mampu membangun kedamaian bagi seluruh warganya. Akibat otonomi desa adat yang berlebihan itu mengakibatkan sedikit saja terjadi konflik terus berkembang, bahkan sampai melakukan pemekaran desa. Oleh sebab itu, Perda mengatur tentang desa Pakraman tersebut perlu direvisi dan disempurnakan oleh DPRD Bali, sekaligus mengatur beban tugas antar desa dinas dan desa Pakraman di Bali. Revisi dan penyempurnaan itu penting, mengingat
Perda Desa Pakraman Nomor 3 Tahun 2001 itu hanya mengatur desa adat dan tidak menyebutkan adanya desa dinas. Padahal antara desa adat dan desa dinas di Bali selama ini mengemban tugas masing-masing yang satu sama lainnya saling mendukung. Revisi perda itu dinilai sangat penting dan mendesak untuk menyelamatkan desa Pakraman sekaligus mengemban tugas-tugas yang semakin berat di masa mendatang, harap Profesor Parimara. Meskipun konflik bernuansa adat belum berhasil ditangani secara tuntas, masyarakat Bali masih sangat kental menghargai adat dan budayanya di tengah era modernisasi di fase ini. Dan bagikan pula tradisi kehidupan desa adat Pakraman di Bali hingga kini tetap kokoh dan eksis sesuai perkembangan zaman, meski hal itu diwarisi jauh sebelum Indonesia merdeka, tutur Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Profesor Dr. Wayan Pauwindia. Masing-masing desa Pakraman mempunyai adat kebiasaan atau wigawig untuk mengatur tentang kehidupan sesuai situasi dan kondisi objek tempat, waktu, keadaan desa Kalapatra. Di Bali hingga kini tercatat 1.453 desa adat, bertambah dibanding 10 tahun sebelumnya yang tercatat 1.371 desa tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Profesor Pauwindia menilai peran desa Pakraman dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di wilayahnya masing-masing sangat besar. Jika ada masalah yang muncul, baik dipicu masalah pribadi, keluarga maupun masyarakat, pertama-tama akan diselesaikan oleh perangkat pimpinan atau para juru desa adat. Jika kata sepakat tidak tercapai, permasalahan akan dibahas dalam rapat paruman yang melibatkan seluruh warga desa Pakraman. Warga desa yang terbukti melakukan pelanggaran adat namun tetap bersikukuh dengan pendiriannya, tidak bersedia menaati keputusan rapat, dapat dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut mulai dari yang paling ringan berupa permintaan maaf kepada seluruh warga sampai yang paling berat berupa pemberhentian atau dikucilkan sebagai warga desa adat atau kesepekang. Desa Pakraman setelah menjatuhkan sanksi menganggap permasalahannya telah selesai tanpa perlu membahasnya lebih lanjut. Apakah yang dikenakan sanksi itu menangis atau apakah sesuai atau tidak dengan hak asasi manusia. Apapun jenis sanksi yang dijatuhkan tidak menjadi soal bagi orang lain atau desa Pakraman yang lain. Karena hal itu dianggap urusan internal desa Pakraman sesuai desa Mawacara, yakni tradisi adat dan kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun, tutur Profesor Wayan Windia. Terjadinya konflik yang bernuansa adat di Bali bukan akibat memudarnya penghargaan masyarakat akan aturan adat istiadatnya. Bahkan tidak benar jika masyarakat Bali dikatakan tak lagi menghormati adatnya. Modernisasi memang banyak mengaruhi pada kehidupan adat masyarakat Bali, tetapi itu lebih pada konteks yang netral. Konteks netral yang dimaksud, kata Profesor Windia, contohnya dalam investasi dan profesi. Sepanjang investasi tidak menyentuh lahan yang berhubungan dengan kepercayaan, kawasan suci, aturan yang disepakati atau yang dipakai adalah aturan pemerintah secara umum. Namun jika menyangkut kawasan suci, aturan yang dipakai tetap bersinergi dengan aturan dalam adat Bali, dengan harapan mampu mewujudkan kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman bagi warga desa adat dan seluruh masyarakat Bali termasuk wisatawan yang berlibur ke daerah itu, tutur Profesor Windia. Teman-teman, semoga berkaca dari kejadian-kejadian itu tidak ada yang lebih baik dari penyelesaian setiap masalah dengan berdamai melalui musyawarah, bukan melalui bentrokan atau adu fisik, karena akan banyak dan memperluas permasalahan yang ada. Teman-teman, semoga Krama Bali yang ada di Bali bisa tetap bersatu, bisa memberikan contoh kepada seluruh semeton Bali yang ada di Nusantara. Karena kebanyakan umat semeton Bali yang ada di Nusantara justru saling bergotong royong dengan umat agama lain. Bagaimana pendapat Anda semeton? Silahkan tuliskan pengalaman Anda dan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.